Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk dapat mengisikan materi Tech Talk pada pagi hari ini. Adapun materi Tech Talk yang ingin saya sampaikan, yaitu saya akan membawakan tentang software testing atau pengujian. Lebih lengkapnya itu pembahasan mengenai seputar testing, lebih khususnya di automated testing. Nanti akan dilakukan sedikit demo untuk menggunakan tools dari Selenium IDE dan juga Catalog. Di materi kali ini ada 4 poin penting akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian testing, yang kedua itu teknik dan jenis software testing, yang ketiga itu manual dan automated testing dari segi definisi, pengertian, dan juga perbandingan antara satu sama lain, dan juga yang terakhir ini Selenium IDE dan juga Catalog. Lanjut, pertama itu pengertian software testing. Apa itu pengertian software testing? Menurut Fakrul Khaliludin, merupakan seorang ahli QA. Dia itu mantan tim lead QA dari Gojek, khususnya di divisi Gomart. Beliau mengemukakan bahwa pengujian program komputer atau software testing adalah proses menilai kualitas sebuah sistem komputer. Salah satu caranya adalah dengan mencari ketidaksesuaian program atau bugs dengan harapan sesuai dengan keinginan pengguna dalam dokumen requirement yang telah disediakan. Selanjutnya masuk ke pendekatan dari teknik testing. Di sini terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama black box testing, yang kedua itu white box testing. Di sini apa itu black box testing? Seperti kita ketahui biasanya dilakukan oleh si QA tester. Di sini analoginya itu bagaikan kardus atau box yang tertutup rapat yang berwarna hitam. Kita itu selaku QA yang melakukan pengujian itu terhadap software atau sistem itu, melakukan pengujian itu dengan tidak mengetahui apapun maksudnya itu di dalam sistemnya atau softwarenya. Jadi kita hanya mengetahui dari bentuk luarannya saja. Jadi kita fokusnya itu lebih ke fungsional testing dari si antarmuka si sistem itu. Nah, selanjutnya untuk white box testing ini kebalikan dari black box, yaitu biasanya dilakukan oleh developer, yaitu dia mengetahui isian dari si kotak tersebut atau sistem, karena developer itu biasanya jelas mengetahui dari codingan, dari scriptnya, dari si sistem tersebut. Di sini rata-rata biasanya developer itu melakukan pengujian menggunakan automated testing. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis software testing. Di sini terdapat 3 jenis-jenis. Yang pertama itu functional testing, yang kedua itu non-functional testing, atau yang disebut dengan performance testing. Yang ketiga ada maintenance atau regression dan maintenance. Di sini biasanya rata-rata maintenance itu masuknya ke non-functional testing. Jadi lebih ke di segi performance testing. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membandingkan atau menjelaskan dari masing-masing fungsional dan juga non-functional testing. Lanjut, di sini ada perbandingan dari kedua testing tersebut. Pertama, dari sisi functional testing itu biasanya dilakukan untuk menguji dari segi spesifikasi fungsional yang disediakan oleh klien dan juga untuk memastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik sesuai dengan requirement si fungsional sistem tersebut. Sedangkan non-functional testing itu lebih menguji kepada performance, ke reliability atau ketangguhan atau keandalan, scalability atau kemampuan, dan juga aspek-aspek lainnya dari non-fungsional dari si software system tersebut. Selanjutnya untuk dari sisi eksekusi atau tahapan eksekusi, functional testing itu eksekusinya pertama kali dilakukan atau dilakukan pertama kali. Sedangkan non-functional testing itu seharusnya dilakukan setelah dilakukannya functional testing. Jadi dia mengikuti. Selanjutnya dari segi teknik atau pendekatan tadi, manual testing itu untuk fungsional itu bisa dilakukan dan juga menggunakan automation tools untuk menguji functional testing. Sedangkan dari sisi non-functional testing itu lebih efektifnya menggunakan tools atau automated testing. Selanjutnya dari segi input di fungsional itu lebih memfokuskan kepada business requirement atau dari proses bisnis, memastikan bahwa bisnis proses itu berjalan dengan sesuai di ranah functional testing tersebut. Selanjutnya dari sisi non-functional testing itu lebih ke performance parameter like speed, itu lebih ke parameter dari performanya seperti kecepatan, ketangguhan, dan juga input-input dari non-functional testing lainnya.
Di sini untuk goals-nya sendiri, functional testing itu lebih menjelaskan produknya itu seperti apa gitu. Apakah selinear dengan proses bisnis yang telah diharapkan ataupun belum. Sedangkan non-fungsional itu lebih menjelaskan seberapa bagus produknya itu berjalan. Selanjutnya untuk manual testing, dari segi manual testing itu lebih gampang digunakan di functional testing, sedangkan di non-functional testing itu lebih sulit dilakukan karena rata-rata menggunakan tools untuk melakukan testingnya. Ada beberapa contoh mengikuti 99.com. Sebenarnya terdapat 100 contoh lebih testing, tetapi saya hanya mengacu pada guru 99.com saja. Yang di functional testing itu terdapat ada unit testing, ada smoke testing, ada sanity testing, integration, white box, black box, user acceptance testing, dan juga regression testing. Sedangkan non-functional testing lebih ke seperti performance, load testingnya, volume testingnya, stress testing, security, installation, penetration, compatibility, dan juga migration testing. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh dari fungsional, yaitu di user acceptance testing. User acceptance testing, apa itu user acceptance testing? UAT itu adalah pengujian yang dilakukan setelah tahap dari unit testing, integration testing, dan juga system testing itu telah dilakukan. Dan juga dia dilakukan di saat bersamaan atau dilakukan di ujian, pengujiannya itu dilakukan bersamaan dengan si end user atau yang disebut klien, atau yang di kita itu disebutnya stakeholder. Di sini dilakukan pengujian dari segi fungsional, dari segi proses bisnis, apakah sudah sesuai dengan requirement yang telah disediakan ataupun belum, sebelum dia menuju rilis atau ke tahapan production. Lanjut, di sini ada salah satu contoh UAT. Yang pertama itu saya mengambil dari kantor saya dulu, yaitu PT Javan Solusi Cipta. Di sini terdapat beberapa kolom yang digunakan sebagai fungsinya masing-masing. Di sini ada fitur, yaitu menuliskan isian fitur dari sistemnya. Di sini saya proyeknya itu KLHK e-Cites, yaitu perizinan satwa ekspor masuk ke Indo ataupun keluar dari Indonesia di bawah naungan KLHK. Di sini contohnya ada user authentication, yaitu pengecekan user. Di sini fiturnya ada login dan logout. Selanjutnya di test step itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji dari fitur tersebut dari posisi awal sampai akhir. Di sini selanjutnya ada validasi data atau role. Di sini merupakan validasi dari si test step tersebut. Misalnya di tambah kota itu merupakan salah satu fitur CRUD kelola kota. Di sini ada validasi itu, formnya tidak boleh kosong, dan juga tahunnya itu maksimal 4 digit dan angka. Sedangkan expected result itu hasil akhir setelah dilakukannya test step tersebut. Di sini terdapat data kota, spesies perusahaan ditambah, dan juga muncul notifikasi atau TOS data berhasil dibuat. Di sini untuk type-nya itu ada normal dan juga negatif. Untuk yang di format sekarang itu flow-nya itu normal, yaitu mengisikan dengan layaknya penggunaan sistem seperti biasa. Sedangkan yang negatif itu melakukan di luar dari validasi ini. Misalnya bagaimana jika form diisikan kosong, bagaimana tahun diisi hanya 3 digit, dan lain-lain seperti itu. Lanjut, mungkin di sini ada UAT yang kedua, yaitu yang saya coba terapkan di BSI atau khususnya di proyek UIAMI. Di sini saya sama seperti tadi, ada fitur yaitu menambahkan data formulir di isian data. Di sini ada skenario, sama menambahkan data formulir juga di menu isian data, dan juga ada action, yaitu aksi yang kita lakukan pada test step ini, yaitu menambahkan data formulir di isian data pada suatu indikator standar. Sama seperti sebelumnya, test step ini dari posisi awal kita melakukan aksi tersebut atau skenario tersebut sampai tahapan akhir test step tersebut selesai. Di sini pertama itu login, yang terakhir itu data si formulir akan tertampil di isian data. Sedangkan ini sama seperti sebelumnya, saya coba adaptasi. Saya coba mengambil yaitu validasi data atau role. Di sini penggunanya sebagai auditi. Di sini salah satu contoh validasinya itu di halaman formulir data
atau isian data tidak bisa melakukan input data yang sama. Contohnya misalnya di salah satu isian data WIAMI itu ada isian formulir tentang data dosen. Misalnya di satu indikator itu tidak boleh melakukan input data dosen yang sama. Nanti maka muncul salah satu validasi untuk mencegah hal tersebut, seperti itu contohnya. Di sini saya bagi dua untuk kondisi yang diharapkan dan juga kondisi yang akan terjadi setelah tes step dilakukan. Di sini yang sebelum dilakukan, yang diharapkan itu terdapat data formulir baru yang dapat ditambahkan. Sedangkan ini ketika dilakukan uji coba tes step ini, maka hasilnya itu apa gitu, seperti itu. Di sini data formulir baru telah ditambahkan berdasarkan indikator standar yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya ketika tidak ada bugs yang ditemukan, maka dapat dikosongkan. Ini screenshot merupakan hasil awal, sedang tengah proses tesnya, dan hasil akhirnya seperti apa. Di sini sama seperti sebelumnya, ada type normal. Di sini status saya coba modifikasi, saya tambahkan label tested, itu berarti sudah diuji, dan juga passed berarti sudah lolos pengujiannya. Seperti itu. Lanjut. Di sini kita masuk ke manual dan juga automated testing. Dari sini ada 3 aspek yang saya coba rangkum dari guru99.com. Sebelumnya di guru99.com ada beberapa aspek, tetapi saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama dari sisi pengertian. Untuk manual testing, apa itu? Manual testing adalah test case yang dieksekusi atau dilakukan oleh si QA tester dan juga dapat dilakukan dengan software. Sedangkan automated itu lebih menggunakan tools automation untuk mengeksekusi si test case tersebut. Sedangkan dari selanjutnya itu ada dari sisi time consumption atau dari segi waktu. Itu manual testing lebih memakan waktu dan juga memakan tenaga dari sisi pengujian manusianya. Sedangkan si automated testing itu lebih signifikan, lebih cepat dilakukan daripada ketimbang manual testing. Selanjutnya dari sisi human observation atau pengamatan langsung dari manusia. Kalau manual testing, dia itu menggunakan human observation karena si pengguna tester itu melakukan pengecekan sambil mengecek apakah sistem itu sudah user friendly atau belum, ataupun sistem tersebut sudah experience-nya apa sesuai dengan yang diharapkan ataupun belum. Misalnya kontennya sudah sesuai, oh ini ternyata proses bisnisnya masih kurang gitu, belum masuk gitu kan, belum sesuai, ataupun oh ternyata ini langkah-langkahnya dapat diringkas seperti itu. Sedangkan dari automated itu tidak melibatkan human observation karena dia mengandalkan tools, jadi hanya fokus ke test case, di record, dijalankan, dan juga langsung ke hasil, tidak melihat dari segi user experience-nya seperti itu. Lanjut. Di sini saya fokuskan ke salah satu tools di sisi functional testing, khususnya di automated testing ada Selenium IDE. Selenium IDE apa itu? Adalah aplikasi untuk melakukan pengujian web secara otomatis. Cara kerja Selenium yaitu dengan merekam aktivitas user pada web yang diuji. Aktivitas yang direkam tersebut kemudian disimpan dan dapat dijalankan kembali oleh user. Selanjutnya ada tools kedua yaitu Catalog Automation Recorder atau disingkat CAR. Ini adalah tool plugin yang dimiliki oleh perusahaan KMS Teknologi, yang mana bawaan dari tools andalannya yaitu Catalog Studio. Ini konsepnya sama seperti Selenium IDE, yaitu merecord dari aksi yang kita lakukan pada web pengujian. Selanjutnya saya akan mengcompare dari indukan dari program kedua tools tersebut, yaitu Catalog dan juga Selenium. Dari Selenium, dari sisi pembandingnya itu ada browser support, ada bahasa pemrograman yang didukung, dan juga ada dari sisi aspek dashboard. Yang pertama, Selenium itu hanya mensupport Microsoft Edge, Internet Explorer 1911, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan juga Safari. Sedangkan Catalog hanya 3, yaitu Internet Explorer, Chrome, dan juga Mozilla. Untuk dari segi bahasanya itu, Selenium itu lebih banyak, yaitu ada Java, Python, C#, Ruby, Perl, PHP, JavaScript. Sedangkan Catalog itu hanya Java dan Groovy saja.
dari sisi penguploadan analisis dashboard itu Selenium itu tidak ada tempat atau wadah untuk melakukan analisis dashboard tersebut. Sedangkan Katalon dapat dilakukan ekspor reportnya itu ke dalam JUnit, format JUnit, dan juga dapat dianalisis di Katalon Analytics. Jadi hasil reportnya itu dapat kita upload dan juga dapat menampilkan data-data terkait testing tersebut. Lanjut, mungkin langsung masuk ke demo. Saya akan mendemokan sebentar dari penggunaan tool Selenium IDE dan juga Catalan Recorder. Selenium extension dapat dilakukan di Google Chrome, dapat mencari di sini. Ketika sudah diinstal, maka terdapat tulisan seperti berikut. Selanjutnya, saya langsung uji coba. Saya buka extension Selenium-nya. Kemudian saya coba nge-record dari new test, dari new project. Di sini muncul isian yang menandakan new project tersebut. Saya coba misalnya cari Google. Lakukan pencarian melalui Google. Kemudian klik tombol simpan. Kemudian di sini saya tulis base URL yang akan dilakukan uji coba. Contohnya di sini saya mengambil google.com. Saya coba start recording, maka new Chrome atau new Windows akan muncul. Di sini saya lakukan pengklikan terlebih dahulu di segi halaman utamanya untuk berjaga-jaga. Kemudian saya klik lagi ke isian search-nya. Saya misalnya ingin mencari Selenium documentation. Kemudian ketika telah dituliskan, saya klik lagi kembali ini. Dan juga saya klik Google Search. Di sini Selenium akan mencatatkan dia merecord setiap aksi yang kita pilih atau kita lakukan. Selanjutnya muncul halaman pertama tentang browser automation project documentation-nya. Saya coba buka. Kemudian hasil dari Selenium browser-nya itu bakal muncul. Saya coba matikan dari sisi Selenium-nya. Untuk mematikan record-nya dapat dilakukan di sini. Kemudian dapat menuliskan test name-nya. Test name-nya itu saya coba cari Google. Kemudian hasil reportan tadi dapat disimpan di sini. Di sini ada komen, ada target, dan juga value. Nah, komen itu berisikan aksi yang kita lakukan ketika melakukan record tersebut. Seperti ada klik, klik add, double klik, dan juga cek. Sedangkan di target itu dari target kita melakukan aksi tersebut. Di sini terdapat dari sisi CSS, ada ID-nya, juga ada expert-nya juga ada. Sampai posisi akhir dari test case yang kita coba tadi. Coba saya uji jalankan, apakah bisa melakukan aksi yang telah saya rekam. Ini saya coba buka. Ini mohon maaf jika speednya terlalu cepat karena belum saya setting. Dan juga hasil test case-nya itu hijau semua, dan juga dia menandakan bahwa cari Google itu dapat berhasil dilakukan. Untuk melakukan tes execution yang diperlambat bisa dilalui di sini. Kita perlambat lagi. Kita uji lagi. Ya, posisi awal Google. Yang ketikkan Selenium. Klik Google Search menuju ke hasil pertama, dokumentasi tadi. Kemudian halaman hasil tersebut dapat dibuka. Ini untuk contoh sederhana dari cari Google. Bagaimana saya coba terapkan pada UI Gateway, khususnya di staging projectnya UI Monef. Saya akan coba. Saya open project berdasarkan project yang telah saya buat pada sebelumnya. Saya buka. Ini langsung proceed saja. Di sini terdapat dua test case yang saya coba. Yang pertama itu cetak Monef, yang kedua itu hapus si data Monef. Untuk cetak Monef, saya langsung coba jalankan. Sebelumnya saya pastikan kalau ini tidak terlalu cepat. Saya langsung jalankan. Kebuka dari staging gateway. Di sini saya menggunakan akunnya Mas Afif Alfiano. Masuk, dia berhasil masuk. Dia berhasil masuk memilih UI Monef, kemudian ke menu evaluasi data. Kemudian mengklik salah satu data cetak. Nah, di sini terdapat kesalahan karena
waiting time-nya itu terlalu lambat. Jadi saya coba setting lagi. Saya coba jalankan ulang. Karena sepengetahuan saya untuk tes execution itu speed-nya berpengaruh dalam melakukan test case, menjalankan test case. Masuk ke Wimonev. Di sini bermasalah kayak di sini. Di sini bisa mencari find target in page, yaitu posisi dari selektor yang kita pilih atau target. Di sini saya coba request dengan mengklik yang cetak. Kemudian saya jalankan. Oh, ini Windows-nya. Ya, hasil fitur cetaknya dapat dibuka dan juga dia posisi akhirnya auto saya setting untuk logout sebelum selesai test case. Di sini dapat mencetak dari laporan UI Monev, dapat dikatakan bahwa pengujian menggunakan Selenium itu berhasil dilakukan. Tadi terdapat kesalahan karena tergantung dari time speed execution-nya, dia itu tidak terlalu lambat untuk membukanya. Selanjutnya saya buka tes untuk melanjutkan untuk hapus data monetnya. Bagaimana jika kalau hapus? Saya coba jalankan. Sebelum saya jalankan, saya cek kembali. Ada beberapa isian data di dalam aplikasi tersebut. Di sini terdapat 4 data. Saya coba hapus salah satunya dengan menggunakan Selenium tadi. Saya coba jalankan. Kemudian kita lihat. Pertama masuk username, masuk password, masuk terus ke UI Monev, kemudian ke menu evaluasi, kemudian memilih salah satu data, kemudian dia langsung muncul notifikasinya hapus, dan juga langsung over. Nah, di sini menandakan bahwa hapus data itu berhasil dilakukan. Coba kita cek lagi, apakah data berhasil dihapus atau mengalami pengurangan data. Yang tadi yang 4 di sini terdapat menjadi 3, berarti dapat dikatakan test case tersebut dapat dijalankan. Nah, bagaimana kalau dari sisi Katalon sendiri, saya keluar dulu dari ini. Katalon ini sama, saya coba untuk cetak monetnya juga. Sebelum saya jalankan, saya perlambat terlebih dahulu. Untuk tampilannya sama, isiannya ada komen, ada target, juga ada value. Di sini saya langsung coba jalankan saja untuk cetak monetnya menggunakan katalog. Pertama dia buka gateway staging, kemudian dia mencoba memasukkan pengguna, password, masuk, kemudian memilih UI Monev, kemudian ke evaluasi, kemudian memilih salah satu data, cetak berhasil dilakukan di new tab, kemudian dia kembali, kemudian dia logout. Di sini menandakan bahwa semua pengujian itu berhasil dilakukan. Terdapat perbedaan antara Selenium juga Katalon. Di sini dapat mengupload hasil reportan si testing ini ke dalam Katalon Test of Analytics. Di sini saya coba untuk mengupload reportnya. Terdapat hasil grafik seperti berikut. Di sini saya coba beberapa kali percobaan sebelumnya, dan ini adalah yang dilakukan tadi, yaitu test case yang ke-6. Itu dengan durasi 24 detik. Kemudian saya lihat dari sisi dashboardnya. Di sini yang telah dilakukan pada tanggal 16 itu dapat menjalankan satu kali test run dengan total durasi 24 detik. Nah, ini test result ini merupakan berapa kali jumlah tesnya dapat lolos, yaitu hijau menandakan 4, dan ini test case-nya ada jumlahnya 2.
Mungkin dari segi komparasi tools antara Selenium dan juga Catalon, itu lebih unggul masing-masing menurut saya pribadi. Selenium itu lebih UI-nya lebih simple dan juga lebih enak untuk digunakan. Sedangkan Catalon, yaitu UI-nya mungkin sedikit kaku, tetapi keunggulannya itu dapat mengupload report. Sedangkan dari sisi Selenium itu tidak dapat melakukan upload reportnya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila terdapat kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.